Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan serta orang-orang dan sahabatnya dan serta orang-orang yang selalu sikau di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama di zaman dahulu ketika ingin mencari satu hadis atau dua hadis, mereka rela untuk melewati lembah, melewati panasnya gurun pasir, dan menyeberang pulau hanya untuk satu ataupun dua hadis. Di zaman sekarang yang teknologi sudah mapan, yang ketika kita mengetik satu dua kata di mesin pencarian, maka akan keluar banyak sekali ilmu-ilmu yang positif di situ. Namun malah banyak manusia dengan adanya teknologi, banyaknya teknologi yang maju ini, malah manusia menggunakan hal-hal yang sangat tidak bermanfaat, malah menuju ke hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda sekarang harusnya bisa lebih baik dikarenakan ilmu sudah ada di depan mata kita, di HP kita, di gadget-gadget kita, itu sudah banyak sekali ilmu. Bahkan bisa merangkum semuanya, buku-buku setebal Sahih Imam Bukhari atau setebal Ihya Ulumuddin bisa tertampung dalam satu genggaman, yaitu gadget yang sering kita pegang sekarang. Namun nyatanya, Ikhwan fillah rahimakumullah, misal ada A, sebut saja A, dia ingin menjenguk orang sakit namun dia tidak memiliki motor untuk perjalanan, sehingga dia ingin meminjam motor kepada Anda. Akhirnya Anda berikan motor Anda kepada si A. Kemudian si A ini terima kasih kepada Anda. Terima kasih atas motornya. Kemudian si A ini menggunakan motornya untuk kebaikan, untuk menuju benar-benar untuk ingin menjenguk orang sakit. Namun kalau beda cerita ketika si A ini ingin meminjam motor untuk orang sakit seperti tadi. Namun ketika Anda sudah berikan, dia tidak berkata terima kasih atau tidak. Pasti ada suatu ganjal, ada tidak enak di hati Anda, atau akan ada dongkol di hati Anda. Kenapa? Oh, saya sudah memberikan apa yang dia butuhkan, tapi dia tidak berterima kasih kepada saya. Oke. Kemudian si A ini malah menggunakan barang ini, menggunakan motor ini untuk melakukan bukan sesuai tujuannya. Dia berkata pada Anda ingin menjenguk orang sakit, namun ternyata si A ini menggunakan malah untuk berjalan-jalan atau malah buat sanmorian atau orang lain. Maka pasti Anda murka kepada dia, minimal marah atau dongkol di hati Anda. Maka seperti itu juga jika Allah memberikan kita mata untuk melihat sesuatu yang baik karena mata, karena kita membutuhkan mata untuk melihat atau membedakan sesuatu yang baik atau yang benar, sesuatu yang baik dan benar. Tapi kita malah menggunakan mata ini untuk sesuatu yang buruk dan sesuatu yang dimurkai Allah SWT, maka pantas sekali jika Allah menghukum kita dan murka kepada kita. Ada satu ayat yang sangat familiar di telinga kita, yaitu wa idza adzana in syakartum lazidanakum wa in kafartum min adzabil syadid. Jika Anda bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Akan menambahkan. Namun jika engkau kufur kepada Allah, ketika engkau diberi kenikmatan malah kufur kepada Allah, maka sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Sangat pantas jika Allah itu
akan menghukum kita jika kita kufur kepadanya. Wa nufitin rahimakumullah, di dalam Madarijus Shalihin, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, asyukru mabniyun ala khamsil qawaid. Sesungguhnya syukur itu ada 5 kaidahnya. Yang pertama, al-khudu asyakiril maskur, yaitu ketika kita ingin bersyukur kepada sang pemberi kita, yaitu Allah SWT, maka kita harus yang pertama mendahulukan adalah khudu, yaitu kita berketundukan diri kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah wahabbahu lahu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan atau kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah wa'tirafuhu binikmatihi. Yang ketiga adalah kita tahu ketika kita diberikan kenikmatan misal kita diberikan kenikmatan yaitu dengan umur, dengan kesempatan, maka kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah wa'tiraf, kita mengetahui apa kegunaan umur. Contohnya adalah umur. Yang ketiga, wathana'uhu alaihi, yaitu kita harus menyanjung Allah yang sudah memberikan kita kebutuhan kita. Kemudian yang kelima adalah wa alla yasta'milaha fama yukrihu. Dan kita yang terakhir adalah yang kelima, kita tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Dalam sebuah kitab yaitu kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau yang sering kita dengar dengan Imam Al-Ghazali. Di situ bab tentang syukur itu ada 15 bab tersendiri. Saking bagaimana sangat pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Imam Al-Ghazali menuliskan sampai 15 bab sendiri. Di awal pembahasannya beliau mengutip ayat yaitu wadkurullaha adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wadkurullaha adzkurkum, jika kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kalian. Washkuru li wa la takfurun, maka dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kufur kepadaku. Di sini Allah menyandingkan antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepadanya. Dua-duanya adalah sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, di salah satu pembahasan tentang syukur, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah analogi, yaitu yang dimana analogi ini menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi 3 ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan. Jadi analoginya adalah ada seorang yang diberi oleh raja seekor kuda yang kuat lagi gagah. Tujuannya untuk menemani raja agar bisa membersamai perjalanannya. Maka ketika ada orang yang diberi hal semacam ini oleh seorang raja, maka akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang ini sangat senang, sangat bangga atas kuda yang telah diberikan oleh raja. Jadi meskipun kuda ini tidak dari raja, ataupun kuda ini misal dia menemukan di suatu gurun yang gersang, maka dia akan menyukainya meskipun bukan raja yang memberikannya. Dan orang yang kedua, yaitu orang yang dia suka atas pemberian raja. Jadi meski itu bukan kuda, meski itu suatu yang kecil ataupun remeh, asalkan yang memberikan adalah raja, maka dia sangat mensyukurinya atau dia sangat menyukainya. Kemudian yang ketiga adalah dia yang suka atas pemberian dari raja, dan dia suka karena raja yang memberikannya. Kemudian yang ketiga, dan dia juga tahu dan paham apa yang harus dia lakukan ketika dia mendapatkan kuda tersebut, yaitu membersamai raja. Jadi kesimpulan dari analogi yang saya sebutkan di atas tadi, jadi orang yang pertama adalah orang yang
melihat kenikmatan itu dari segi materinya, bukan dari segi siapa yang memberikannya. Jadi ketika yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, yang Allah berikan kepada dia, maka dia bersyukur, berterima kasih kepadanya. Namun beda ketika Allah memberikan hal-hal yang menurut dia adalah remeh, misal seperti waktu luang dan waktu kesehatan, maka dia tidak menggunakannya dan tidak berterima kasih kepada Allah SWT, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dan kemudian akhlak yang kedua adalah bagi mereka orang-orang yang suka apapun yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia berterima kasih apapun yang Allah berikan kepadanya, meski itu remeh ataupun mewah, maka dia tetap berterima kasih kepadanya meskipun dia tidak tahu kegunaan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian analogi yang ketiga adalah orang yang dimana dia apapun yang Allah berikan kepadanya, dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian ketika Allah memberikan dia telinga, memberikan dia mata, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan mata atau telinga tersebut, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia perbuat dengan itu, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi maka jadilah orang yang nomor 3, karena orang yang nomor 3 ini adalah sebaik-baik cara kita untuk bersyukur kepada Allah SWT, yaitu pertama kita berterima kasih atas pemberiannya, kedua kita selalu cinta atas apa saja yang Allah berikan kepada kita, yang mewah maupun yang biasa saja, yang menurut kita biasa saja. Kemudian kita perlakukan, kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan dan untuk sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil mu'minina li kulli dzambin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.